Yo, Syutoda Podcast. Udah lengkap. Halo Udah semuanya. lengkap. Udah nggak suspend. Kembali lagi bersama gua Razan Gua Arya. Elmi di studio Wangkong. Studio. Wangkong Studios. Ya, Wangkong Studios. Kita ya Ini- kemarin ya udah gua nggak bisa hadir. Iya. Tapi sekarang udah lengkap lagi. Bahas apa nih? Sebelumnya, bentar. Apa? Aduh, tolong Pak, skrip Pak. Gimana skripnya kebalik ini tulisannya? Komputer bos. Kebutuh Komputer, Bos. Dirokat dulu. Rotate dulu bentar. Sebelum masuk ke pembahasan Mas kita kali ini ya. ya kita kali ini nggak lupa gua ngingetin untuk teman-teman like video-video kita, juga komen, juga share ke teman-teman kalian, dan terakhir nyalakan notifikasinya biar Lupa nggak satu, Bro. kelewatan. Siapa? Subscribe. Oh iya, subscribe. Aduh, yang paling penting. Itu paling Like, penting. kan like, komen, Subscribe. oh iya benar, like, komen dan subscribe, Nah. share ke teman-teman Teman-teman kalian dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Kartu kuning lama. sorry Pak, sorry Pak, seminggu libur, sorry. Pendek, bahaya. Jangan lupa juga kita juga udah ada di Spotify dan di Noise untuk pembahasan Wangkong ya. Ya. Terutama Wangkong dan nanti bakal ada Banyak Football lah. history. story banyak lah pokoknya Banyak di sana. Jangan lupa download aplikasinya ketika kalian pengen denger tanpa YouTube gitu ya. Ya. Terutama pas lagi kerja. Ya, nyetir Lagi modal. Kata angger modal. dan lagi Mepet kuota. Mepet kuota. itu dia. Kita juga udah ada, bukan udah ada, kita ada di Twitter juga. Ya. Buat kalau mau interaksi sama kita atau pengen tahu nih announce kapan nih kita upload terbaru konten-konten kita, di situ bisa kita announce. Yes. Gitu aja. Betul. Nah, gitu aja udah. Udah. Ya, segitu ya. See you Almi. semuanya. Ya. Enggak. Oke, masuk ke pembahasan hari ini tanggal 26 September ya. Yoi. Tuh, Ini kita kayak- mau bahas apa nih? Football history lah Udah kayaknya. lama ya, nggak berbesar ya. Iya, 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 betul iya. benar. Kemarin Minggu World Cup sih. kan ya. Kemarin World Cup sama Wangkong. Wangkong. Wangkong, Ya. Oke, masuk ke football history. Kemarin kan terakhir football history itu sosok ya. Sosok. Paul Sosok Scholes. The Ginger Prince. Teman-teman yang belum nonton boleh cek aja di playlist Syutoda Podcast. Di sana ya selain football history, Wangkong juga Betul. banyak. Kalian Banyak, bisa banyak. cek-cek aja. Siapa tahu ada yang cocok atau yang kalian suka tapi kelewat. Nah, belum nonton gitu. ini nih. Belum dengar, belum Ini dengar. nih harus jangan kelewatan, brother. makanya. Jangan kelewatan, brother. Oke, balik lagi. Kita masuk ke football history. Kayaknya kemarin kayak tadi ya sosok Paul Scholes udah, sekarang ke tim lah. Tim. Ya. Terakhir tim kan The Invincible, Di Invincible Arsenal. Arsenal, Ya, betul, ya, betul. lama betul, tuh ya. Udah lama ya. Udah lama. Tahun 2004. Oh, udah lama Iya, timnya. bener. Iya, Iya, tahun bener. 2004 kan, Oke, oke. benar. Kita mundur lagi sedikit berarti ya. Ya, Ambil lagi sedikit dari situ ya, Sedikit beberapa aja. tahun ya. kita masuk ke apa namanya football history club Mhm. The Super Deport. Apa sih Super Deport? Nah, ini buat kalian generasi Z nih ya, kayaknya yang lahir tahun 2000-an tuh kayaknya belum asing ya. lah. Iya, Asing nggak- nama nggak- nama sebuah klub di Spanyol Deportivo La Coruña. Nah, Logo nanti nu kayaknya. Mana bajunya ya? lumayan. Warna apa Nah. gitu kan. Nah, buat kita nih teman-teman yang lahir di tahun 90-an generasi Y. Y. Milenial. Deportivo itu adalah salah satu klub ikonik di La Liga. Betul, gitu. sering mengganggu banget ya. Iya, Buat bahkan- fans Real Madrid dan Barcelona ini mengganggu loh. Betul. Yang nggak seperti eranya Frank Rijkaard, Pep Guardiola atau Real Madrid zaman Zidane, sekarang Ancelotti Betul. gitu yang itu aja paling sekarang kan sama Atletico lah ya yang Atlet mengganggu. juga kapan gitu udah mulai turun lagi ya. Betul. Di awal tahun 2000 itu La Liga persaingan juaranya sangat terbuka. Nah, Betul. Nggak hanya Barca Real Madrid yang udah tentu ya, tapi juga ada Valencia, ada Deportivo La La Coruña, Coruña, ini yang mau kita ya bahas. ada juga Real Real Sociedad. Sociedad. Nantilah gitu. Bahkan Atletico mah di mana ya? Divisi 2 Pak dulu mah. Pada saat itu mah belum ada. boro-boro. Sevilla Boro-boro. juga masih ya Baru mulai naik 2000-an lah. 2004 lah. 2000 ya, 2000 Sevilla. tengah lah ya. Ya. Nah, ini kenapa kita mau bahas Super Deport juga selain karena memang
unik, Ya, ini juga merupakan suatu sejarah yang bagi kota La Coruñanya sendiri. betul, Ya, betul. betul. Apa sejarahnya nanti kita bahas ya pelan-pelan. Masuk aja langsung nih. Ya, Siapa sih Deportivo La Coruña? background ya, Backgroundnya, latar background. belakang klubnya nih. Ya, latar belakang. Deportivo La Coruña itu adalah klub dari kota A Coruña. A Coruña, nggak tahu A Kalau La itu Jadi iya La- kan. Kalau kayak iya kan Ya. ya Iya. Coruña. Ya Coruña, ini A Coruña. Jadi kalau di absennya pasti pertama ya. Iya. Ya terdaftar paling atas. Kota A Coruña ini ada di provinsi Galicia dan sekarang pada saat ini itu berkompetisi di kasta ketiga di piramida kompetisi Spanyol atau Segunda Si B. B ya. Segunda B. Segunda B. Ini klub ini punya kandang ya, kandangnya namanya Estadio Riazor. Riazor, Itu iya. salah satu ya bahkan di Spanyol pada saat itu ya ikonik lah dan Betul, salah betul. satu stadion yang selalu terisi penuh gitu ya. Iya. Namanya juga klub dari kota kecil pasti otomatis didukungnya kan sangat organik Wah, ya betul, Ya. betul, dan betul, luar betul, biasa betul. gitu. Kapasitasnya cuma 32 ribuan apa? Ya makanya gampang penuh. Gampang penuh. Benar, setuju. GBK susah Pak. Susah. Penuhnya hampir 100.000 mau 100.000 Mau 100.000. GBK tuh. Ya gitulah. Nah itu kurang lebih secara latar belakang gitu. Kita ngomongin dulu ke perjalanan La Coruña sampai ke titik menjadi super depor lah gitu ya. Betul, The betul. Rise of La Coruña. Wah, berat buat on script banget ya. Sekali-kali lah, Yoi. sekali-kali. Yoi. Jadi intinya diawali sebenarnya Deportivo itu di kebangkitannya ya di kasta tertinggi Spanyol di La Liga itu di musim 88-89. Ya, dia mulai masuk ke La Liga ya. Belum, dia Bahkan masih di Segunda, tapi saat itu ada perubahan lah di nakodanya, di pelatihnya. Itu mereka menunjuk Arsenio Iglesias yang notabene ex pemain dan pelatih juga. Jadi ini termin keduanya jadi pelatih Deportivo. Ini Kira-kira. saudaranya Enrique. Nah itu saudaranya Enrique Iglesias bukan? Kebalik ya. Enggak bener gak? Enggak, bukan. Atau Julio. Soalnya kalau nggak salah Enrique Iglesias punya saudara pemain bola. Coba Iglesias, cek, coba cek. Julio Coba Iglesias. cek. Ya, sambil kita lanjut. Dengerin, Julio Iglesias dulunya kipernya Huelva gitu atau apa? Nah, Beneran. Jadi iya, Julio kan? Iglesias penyanyi itu dulunya pemain bola, tapi bukan ini kalau mah. Enrique Iglesias Yang bapaknya Julio. Julio. Oh iya, bapaknya Julio. Berarti si Enrique Iglesias dulu pemain bola, anaknya pemain bola. sebelum jadi penyanyi. Sebelum jadi penyanyi kiper kalau nggak salah posisinya itu I teman-teman. can be a hero, baby. Ya itu bisa dicek lah sama teman-teman lah. Tapi bukan. Tapi bukan, ini si pelatih Arsenio Iglesiasnya Deportivo La Coruña ini bukan. Itu ya sekali lagi dia mengambil alih tongkat nakoda Deportivo di musim 88-89. Baru promosi ke La Liga itu sebenarnya musim 91-92. Jadi Iya, ada proses lah di situ. Betul. Agak lumayan panjang, 4 tahun, 3 tahun ya. 3 tahun. Tapi dan ya maksudnya ketika promosi ke La Liga juga ya namanya tim promosi lah ya bersaing di papan bawah. Tapi hanya satu musim setelah promosi yaitu di musim 92-93 Deportivo ini langsung finish di peringkat ketiga, Pak. ini makanya kita sebut The Rise ya. Ya, The Rise ya kebangkitan. Awal mula gitu. Life after death iya. Mati dah. Life after death. Iya. Benar. Nyakin weh. Musim 92-93 itu finish di peringkat ketiga, langsung lolos ya ke Eropa ya. untuk betul. pertama kalinya sepanjang sejarah klub. Dan pada musim ini juga di sektor individual Deportivo tuh sukses karena striker asal Brazil Bebeto yang Bebeto. terkenal dengan Selebrasi gendong anak, ya gendong bayi gendong bayi itu. keluar menjadi El Pichichi atau pencetak gol terbanyak La Betul. Liga. Sementara kipernya Carlos Pacholiano itu menjadi El Zamora. Jadi depan belakang aman. Betul. Ini kan Striker ngegolin, kiper belakang paten. saving. Ya. Ini kan maksudnya suatu prestasi ya. Klub yang baru 2 musim berarti kan Iya. di La kasta Liga. tertinggi ya. Ya, bisa punya individu yang Segitu hebatnya. betul di atas rata-rata gitu. Dan Bisa lebih cici mah tuh, Bro. iya, Terbaik. iya. Itu berarti striker terbaik. Iya. Betul. Musim itu aja. Iya, musim itu. El Zamora juga kiper terbaik walaupun gak ngegolin.
Iya, iyalah ini kiper mah. Terus masuk musim berikutnya nih 93-94. Jadi Nah, ini nih ya. bisa dibilang peningkatannya tuh rapid gitu dari sejak promosi 91-92, 92-93 peringkat 3, musim berikutnya 93-94 bahkan Runner up. langsung Runner up ya. runner up bersaing memperebutkan titel juara dengan Barcelona ya. Nah, Tuh, sayangnya. Ya, sampai pekan terakhir, tapi sayangnya Deportivo di pekan terakhir tuh seri 0-0 dengan Valencia. karena gagal penalti ya. Ya, Si- gagal penalti Miroslav Jukic. Jukic. Miroslav Jukic yang nanti akan jadi pemain Valencia. Ya, ini sedikit intermezzo buat kedepannya. Nih Deportivo dan Valencia tuh akan sering bersinggungan lah Clash ya. Yo. dalam Yoi. perjalanannya. Nah, baru akhirnya fast forward lah ya bisa dibilang. Itu tadi kan kebangkitan ya, the rise Betul, of the rise. La Coruña. Iya. Di jangka waktu tersebut tuh si Deportivo La Coruña teh ya bersaing gitu terus ya. Ya, Ya, bahkan musim depannya juara. juara Copa El Rey. Copa El pertama. Rey. Iya. Ya, juara Copa El Rey pertama Ngalahin menang Madrid. betul menang dari Real Madrid dengan skor 2-1. Yoi. Nah, fast forward teman-teman ke musim 1999-2000. Nah. Milenium baru nih. Yoi. Ini Deportivo Paji Millennium kan? Ya, bukan. Bukan. Bukan dong. Paji Milenium. Deportivo memasuki era emas dan mendapatkan tadi titel atau moniker ya, kalau ini sebutan gitu ya, moniker Super Depor. Depor. Itu ditunggangin sama Javier Irureta ya. Ya, sebagai pelatihnya. pelatih udah bukan Arsenio Iglesias gitu kan. Udah nyanyi ya. Tetangger. Jadi La Coruña itu pada musim 99-2000 akhirnya berhasil meraih titel La Liga Nah, bayangin tuh. pertama sepanjang sejarah klubnya, dan yang lebih hebatnya mereka itu unggul 5 poin atas pesaing terdekat, Barcelona di peringkat kedua dan Valencia di peringkat 3. Walaupun di sini tuh sebenarnya si La Coruña tuh kalah 11 kali ya. Ya. Poinnya Cuma tuh 69. 60. Nah, ya, poinnya cuma 60 sekian gitu. 69. Loh, beda kan kalau zaman sekarang tuh 80. Ya, 100, 90. Ya, itu dia yang membedakan sepak bola saat itu ya. Mm-mm. Persaingan tuh sangat terbuka gitu. Masih sepak bola. Ya, masih Barcelona, Madrid oke lah top gitu Top. ya. Tapi nggak setop itu juga. Bahkan pada awal 2000 kan Real Madrid juga lagi dalam posisi transisi ya Betul, ke era betul. Galactico itu Iya. kan. Atletico Florentino Perez ya. Betul. Akhir-akhir zaman jahiliyah lah ya itu. Awal zaman Awal. jahiliyah Awal ya, justru awal. awal itu. Awal. Terus Barcelona bahkan di tahun 2003-2004 hampir terdegradasi. Betul. gitu kan. Zaman Jadi jahiliyah. Jahiliyahnya Ya, Barcelona. betul. Jadi persaingan tuh ketat gitu dari beberapa tim tuh. Nah, ini ngebahas Super Depor pada saat juara. Tadi yang Bung Arya udah mention di awal ya, menjadikan kota A Coruña tadi sebagai kota dengan populasi kedua terendah yang pernah menjadi juara di La Liga. Nah, yang pertama Cuman siapa? nggak tahu. Mallorca gitu ya? Kalau salah. Mallorca, Atau Mallorca. Zaragoza ya? Kota terkecil di Spanyol. Iya, yang pernah juara. Kalau nggak salah Zaragoza, pokoknya ada Realnya depannya aja. Oh iya. Belakangnya nggak tahu baru Mallorca, Zaragoza punya itulah. Ya, ini A Coruña yang kedua. A Coruña yang kedua. Karena kotanya tuh hanya 250.000. populasi 250.000. Makanya tadi gua bilang ngisi Estadio Riazor 32.000 mah gampang gitu kan itu mah. Nah, Sama Majalengka aja banyak kan Majalengka penduduknya. iya pastilah kalau dibandingin sama Indonesia mah Pak. Nah, ini kalau bisa kita highlight ya, sama kan kayak waktu Arsenal di Invincible Yoi. juga kita highlight beberapa pertandingan Betul. yang menjadi kunci keberhasilan Deportivo menjuarai La Liga. Melawan Real Madrid seri sekali, menang sekali. Hmm. Dan hasilnya lumayan besar nih ya, menangnya 5-2, Bro. Tuh, nggak kagok ya. Lawan Real Madrid. Real Madrid ya. Betul. Selain Terus itu lawan Barcelona Barcelona. tuh menang sekali, Kalah kalah sekali, sekali. sama-sama 2-1. Ya, 2-1 menang 2-1 di Riazor, kalah 1-2 di di Camp Nou. Camp Nou. Terus lawan Valencia, Ya. menang sekali juga, kalah sekali juga. Sama- Sama-sama sama. 2-0 juga. 2-0 di Riazor, 0-2 di mana? Mestalla. Mestalla ya, Estadio Mestalla. Dia udah disebut tadi ya, Coruña juga udah kalah 11 kali sebenarnya di musim Iya, ini iya, gitu. Iya. Ya jadi yang tadi beberapa pertandingan yang kita highlight menghadapi rival-rival terdekat lah ya bisa dibilang. Betul. 3-4-5 ya. Selain Real Madrid yang mana Deportivo secara head to head kan lebih superior ya lawan Real Madrid, tapi terhadap Barcelona sama Valencia sebenarnya mereka head to headnya
sama kuat. Sama Gitu. kuat, Itu tadi yang kita highlight bahwa persaingan peta kekuatan pada saat itu di La Liga tuh sangat, hampir bisa dibilang rata gitu. Nah, masuk kita ke player of note lah ya, pemain-pemain yang berkontribusi besar membawa La Coruña menjadi juara, Deportivo La Coruña menjadi juara. Siapa aja tuh? Yang pertama ada 2 striker nih. 3 bahkan strikernya ya. Ada Diego Tristan. Nah, pada tahu nggak Diego Tristan? Ya, itu salah satu apa ya? Memang kalau bicaranya timnas Spanyol, Tristan nggak sebanding lah sama Raul Gonzalez, sama Fernando Morientes gitu ya. Cuman Tristan tuh kayak cult hero gitu. Apa ya? Cult hero tuh pahlawan lokal lah buat kota A Coruña tadi ya. Sendiri, Dan untuk Deportivo tuh sosok ujung tombak yang bisa diandalkan gitu kan. Cadangannya ada Pedro Pauleta. Nah, mungkin teman-teman Pauleta pada ada yang notice lah Pauleta kayak di Euro 2004 kan masih jadi strikernya timnas Portugal gitu ya. Sama Nuno Gomes. Ya, Nuno Gomes, betul. Kalau fans PSG kayaknya belum tahu ya tapi ya. Kayaknya belum siapa Pauleta nggak tahu. Ya Pauleta setelah dari Deportivo itu pindah ke PSG ya. Dari musim 2001-2002 musim depannya berarti. 2 musim. 2003 dia pindah. Enggak 2001-2002. Gua di CM udah ada. Tristan belum ada. Bro. Berarti Pauleta ya? Pauleta sama Roy Makai ya. Oh iya. Sorry. Ntar ke Diego Tristan lagi nanti kita ya. Berarti ada Pedro Pauleta dan Roy Makai. Lalu ada tadi ya untuk pemain lokalnya Fran Gonzalez, terus udah gitu untuk ya ini kontingen Amerika Selatannya cukup banyak nih. Ada Jalminha itu sayap ya. Jalminha tuh dan Mauro Silva itu kaptennya Mauro Silva. Lalu yang menarik ini Lionel Scaloni, pelatih Argentina ya sekarang. Ya, pelatih Argentina sekarang. Dan terakhir Flavio Conceição ini gak lama dari berhasil mengantarkan Deportivo La Coruña juara, itu pindah ke Real Madrid. Sama ada juga pemain kuncinya di tengah tuh Victor Sanchez. Main waktu itu dia main paling banyak kalau nggak salah 47 pertandingan apa? Betul banget. Kan? Dia 47 pertandingan dia main di musim itu dan jadi kunci lah di lini tengah La Coruña bisa menjadi juara itu tuh. Betul, itu kan tadi pemain-pemain yang disebut kecuali Tristan ya teman-teman, itu kan pemain-pemain yang berandil untuk mengantarkan Deportivo juara ya. Setelah itu juga ya Deportivo terus memproduksi pemain-pemain muda berbakat lah bisa dibilang. Tadi utamanya Diego Tristan gitu ya. Terus playmakernya ada Juan Carlos Valerón. Ini agak terkenal nih. Tapi juga sama ya nasibnya sama Tristan di timnas Spanyolnya nggak terlalu nggak terlalu mentereng juga, walaupun di 2002 tuh dibawa ke Korea Jepang bawa Valerón tuh. Gimana ya Raul Gonzalez-nya top scorer. Ya, terus ada selanjutnya beli Albert Luque ya? Ya, Albert Luque itu. Ini kalau pemain Winning Eleven, pasti tahu loh. Ya, karena Luque itu ya kalau ngomongin Winning Eleven pasti banyak dipakai, udah pindah ke Newcastle. Membentuk Trisula di lini depan sama Michael Owen dan Obafemi Martins ya. 3 ngebut ya itu kalau di Winning Eleven ya. Dan Luque kan tendangannya juga mengerikan. Eksekutor bola mati segala macam. Timnas Spanyol udah kanan kiri aman. Betul. Lalu ada Juan Capdevila itu. Ya, itu bek kiri luar biasa ya. Iya, timnas Spanyol waktu juara Euro 2008 ya, dan juga Piala Dunia 2010. Dan kipernya Juan Francisco Molina yang mengambil alih peran sebagai kapten dari Mauro Silva. Yaitu kurang lebih player of note-nya buat teman-teman yang siapa nih silahkan cari referensi kalian sendiri, cari YouTube-nya. Dan yang paling menarik sebenarnya yang mau kita underline adalah Roy Makai. Ya, Roy Makai ini hebat ya. Transfer dari Tenerife ya? Ya, Tenerife. Itu dia pemain asal Belanda dan pernah keluar menjadi LPCC juga ya. Betul. Tahun musim 2000 berikutnya. Dua musim berikutnya. Tristan juga pernah LPCC. Musim setelahnya. Setelahnya Tristan terus Roy Makai. Jadi setelah juara Diego Tristan berarti datang jadi LPCC. Dua musim berikutnya giliran Roy Makai yang menjadi LPCC. Pokoknya gini.
memang Roy Maka ini pas di apa namanya La Coruña. La Coruña ini di Super Depor ini, Iya. memang dia pencetak gol klub paling banyak. Betul. Tapi Nah, nggak Pichichi ya. Nggak Pichichi. Nggak yang Pichichi. dapat penghargaan malah kipernya siapa dulu? Kiper Kamerun dulu. Jacques Songo. Jacques Songo itu dia Zamora dulu pas Iya, juara iya, tuh. iya, iya, iya. Nah, tapi gini, Roy Mackay ini menariknya tadi ya ditransfer dari Tenerife, itu klub lebih kecil lagi dari Lebih Deportivo, semenjana lagi lah. lebih mediocre lagi. Itu berkewarganegaraan Belanda. Setelah kesuksesan Super Depor, Roy Mackay itu ditransfer ke Bayern Munchen Ya. Betul. dan menjadi striker andalannya FC Hollywood cukup lama ya waktu itu ya. Ya, Betul, lama ya. banget. Lama banget sampai Klose datang. Sampai Close. Luka Toni. Luka Toni. Luka Toni main bareng, makanya Luka Toni main betul. bareng. Iya. Karena ini masih zaman 4-4-2, Bro. Betul. Strikernya masih dua. Saya masih 2. Tapi kalau secara skema, nah ngomongin formasi ya, secara skema sebenarnya Super Depor mainnya formasi 4-2-3-1. Heeh. Nah, 4-2-3-1 lah. Terus gimana Tristan Mackay? Setahu gue ya, waktu musim 2001-2002, Juara. 2 musim setelah mereka juara, Roy Mackay itu diposisikan sebagai sayap kanan, penyerang sayap kanan lah, atau ya gelandang sayap kanan ya apa ya. Tapi ya memang kontribusi Kayak- golnya banyak. Inilah kayak Messi lah. Iya kayak gitu. Enggak, Messi mah dalam 4-3-3, Pak. Oh Ini iya. mah Kayak sejajar Riyad AMC. Mahrez lah. ya gitu, kayak Riyad ya, Mahrez ya. lah. Betul. Kayak Riyad Mahrez. Jadi Roy Mackay ini bisa dibilang cukup cukup ikonik lah. Sangat ikonik bahkan Iya sebenarnya. gitu, karena ini notabene ya pada saat itu kita sering lah mention beberapa kali posisi sayap itu tugasnya Crossing. crossing waktu dulu tuh ya, nggak kayak sekarang gitu dituntut mencetak gol, tapi Mackay bisa mencetak banyak gol gitu. Betul. Dan ketika ditransfer ke Bayern Munchen mau udah jadi ujung tombak lah langsung Iya, ya, langsung udah 9. jadi nomor 9-nya Munchen gitu ya. Kurang Berarti Super Depor ini ya udah pakai strategi sepak bola modern ya. ya betul. Javier Irureta tuh salah satu pelatih yang progresif, betul, Ya. yang mendahului zamannya lah gitu. Betul. Bisa dibilang sebagai, kan sebutannya apa ya, kayak gue lupa lagi nickname-nya tuh, kayak jadi kayak the professor lah, the teacher atau the professor Oke. gitu. Ya pelatih yang teknikal gitu ya. Tapi juga Statistik banget lah gitu. ya, tapi Iya. juga nggak nggak ngikutin zaman banget ya, tadi Iya. progresif ya gitu, mencari yang lebih baik. Gimana Gimana nih? sih gitu kan. Tim gua kayak cocoknya gini nih gitu kan. Makanya bisa juara. Nah, Betul. itu. Nah, jadi untuk kita recap, selama era Super Depor itu prestasinya La Coruña adalah tadi ya, 1 juara La Liga di musim 99-2000, lalu dari jenjang waktu semenjak promosi oleh Arsenio Iglesias tadi ya, musim 92-93 sampai 2003-2004, La Coruña itu berhasil finish 4 kali sebagai runner up. Dan 4 kali sebagai peringkat 3. Nah, Berarti 8 musim itu top 3. top 3. Dari Jadi 10 ya, dari 10 betul, musim. dari Dari total 11 musim tuh. 11 musim, 8 musimnya selalu finish di top Top 3. 3 tuh. Nah, itu yang kita bilang tadi di awal, bahwa buat kita mah La Liga tuh nggak cuman 2 tim, tapi Iya, Big banyak, Five Big gitu. Five. Bahkan Ya. ada Zaragoza juga waktu mereka juara tuh, Zaragoza peringkat 4 tuh. Iya, Nah. betul. Jadi kayak ya Valencia aja contohnya di waktu zaman Rafael Benitez ya. Iya. Itu kan juara, terus lolos ke final Liga Champions, Betul. juara Piala UEFA gitu kan. Jadi memang sangat kompetitif lah pada saat itu. La Liga Valencia sangat tuh waktu tahun Laporta ya? Enggak lawan Real Madrid Real ke Madrid final ya? Liga Oh, iya, Champions. iya. Ya. Terus selain itu balik lagi ke prestasinya Super Depor, mereka juga juara Copa del Rey 2 kali ya, di musim 94-95 dan musim 2001-2002. Dua-duanya versus Real Madrid Nah. dengan skor identik 2-1. Yang lebih menarik lagi tadi kan yang 94-95 udah dibahas ya. Iya. Yang menarik lagi di musim 2001-2002 Itu di El Santiago Bernabeu. ya, final Copa del Rey-nya itu diselenggarakan di Bernabeu, kandangnya Real Madrid, yang bahkan Real Madrid juga unggul terlebih dahulu melalui kaki Raul González, tapi akhirnya berhasil dibalik ya oleh Deportivo dengan skor 2-1. Nah, sakit hati banget. Dan Iya. dan terakhir kalau ngomong prestasi adalah Supercopa de España. Mereka juara 3 kali, tahun 95, tahun 2000 dan tahun 2002. Tiap ikut, tiap Betul, ini. betul. Nah, itu baru mau bilang tiap itu, ikut alias pasti juara ya. betul. Tiap ikut, tiap juara. Kemenangannya 100% Iya. berarti. Nah kan betul ya kan,
2 kali juara Copa del Rey, berarti masuk ke Super Copa tuh. Iya. Musim 94 95. Iya, tahun 95-nya juara. Tahun 95-nya juara Super Copa. Iya. Terus dari gitu musim 99 2000 juara La Liga, tahun 2000-nya Super Copa de Espana juara. Juga. Tahun 2002 tadi teh ya Copa del Rey terakhir lawan Real Madrid gitu kan juara juga. Terus selain itu di Eropa juga ini ya pernah semifinal ya. Betul. Kalah lawan Porto. Portonya Jose Mourinho. Betul. Yang waktu itu juara ya. Juara Nanti ya, juara. keluar menjadi juara. Nanti Itu kalau nggak ketemu bisa jadi masuk final juga loh. Itu bahkan waktu mereka kalah di semifinal lawan Porto, perempat finalnya atau 16 besar mereka ngalahin Manchester United tuh. Iya, 16 betul. besar ngalahin MU. Iya. Perempat finalnya ngalahin Milan. Nah, itu kan itu apa ya, sebagai buat gua mah jadi justifikasi bahwa Javier Irureta tuh memang pelatih top gitu. Betul, Bisa iya. bersaing lawan Sir Alex Ferguson dan Carlo Ancelotti. Iya, betul. Dengan squad yang jauh lebih ya maksudnya on paper mah gitu kan, Iya. MU sama Iya. Milan pada saat itu, apalagi Milan lah. Iya. Ya, bisa Milan waktu dibilang. itu leg pertama kalah mereka 4-1 di La Coruña kalah 4-1 tuh. Tapi di leg keduanya ngebalikin 4-0. Nah, itu kan remontada ya. Nah, Remontada. Ya itu jadi bayangin. apa sebagai gambaran prestasinya La Coruña. La Coruña ya. Dan kita masuk, kalau kita membahasnya gini, kalau kita membahas di awal tadi kebangkitan, The Rise. Gerah. berarti kita harus membahas kejatuhan, The Fall. decline, Rise and fall. ya kejatuhan dari La Coruña. Karena tadi ya sampai saat ini Deportivo belum kembali ke La Liga, Liga, betul. yang bahkan ngebuat teman-teman tadi dari generasi Z, Mana Nggak tahu. siapa ya? siapa sih? ini asing Siapa ini gitu Klub kan. Mana ini gitu. Jadi, nah ini masuk sejak musim 2010-2011, La Coruña itu mengalami fase bisa dibilang Yoyo. seperti Naik turun berarti. ya naik turun kan? kayak Atau yoyo, kalian mau nyebut fase apa boleh lah, apa Ya. tuh naik turun lah. naik turun gitu kan. Cantik. Musim 2010-2011 itu mereka terdegradasi Ya. gitu. Setelah sekian lama ya, setelah promosi oleh Arsenio Iglesias tadi di musim 91-92 berarti kan. Berarti sekitar 20 tahun ya. Ya, setelah di kasta tertinggi dan apa namanya tadi ya bersaing segala macam, akhirnya mereka terdegradasi. Lambat laun turun, lambat Betul. laun turun. Ya, Nah, betul. tapi yang menarik dari degradasi La Tahun- Coruña ya. di musim 2010-2011 ini ada dugaan match fixing atau pengaturan skor dari pesaing degradasinya pada saat itu, rival degradasinya itu Levante dan Red Zaragoza. Wah, Jadi pas pertandingan terakhir Levante Zaragoza ini dua tim Ketemu. calon degradasi ketemu dan skornya itu 1-2 untuk kemenangan Zaragoza. Hasil tersebut ditambah Deportivo cuman bisa seri 0-0 dengan Valencia, ngebuat Deportivo akhirnya degradasi jadi korban. Nah tadi teh ya gua mention soal Deportivo dan Valencia akan sering bersinggungan. Nah, ini sampai ke degradasinya sampai ke ya. degradasinya pun ditentukan oleh ini. oleh Valencia. Dan tadi Miroslav Jukic ya itu akhirnya jadi pemain Valencia yang Nah. gagal penalti, gagal ya. membawa La Coruña Juara. juara di musim berapa? 93. 93 94 ya. Ya. Nah, Kasus tadi ya. kasus itu ini pengadilan tuh tuh. masuk ke pengadilan di tahun 2015, bahkan 5 tahun di pengadilannya, sampai baru tahun 2020 kemarin dinyatakan tidak terbukti ada pengaturan skor gitu. Nah, kembali lagi kepada saat itu kita bicara yoyo tadi naik turun. Sebenarnya La Coruña degradasi di musim 2010-2011, musim depannya langsung promosi. Langsung ya. Langsung promosi. Makanya yoyo kan. Yoyo. Belum, itu baru Bentar, turun, bentar. naik Ini sekali. baru naik nih, baru naik sekali. Betul. Musim depannya degradasi Degradasi lagi mah gitu. Baru itu jadi yoyo. Degradasi lagi dan musim depannya promosi lagi. Jadi kan 2011-2012 promosi, 2012-2013 degradasi, Ya. 13-14 promosi lagi. Naik tuh. Tapi promosi ini tidak apa ya? Tidak diikuti jejak-jejak yang lamanya ya. Ya. Maksudnya promosi musim depannya peringkat 4, peringkat 3. Ya. Sekarang ya Udah Udah, jadi mediocre. klub semenjana, tapi bisa bertahan sampai musim 2017-2018 mereka terakhir degradasi dari La Liga. Betul. Itu pelatihnya saat itu Clarence Seedorf-nya AC Milan. Dan sampai sekarang belum kembali lagi ya Bahkan ke ini ya, kasta 3 tadi teh ya
di kasta ketiga kompetisi Spanyol. Di Spanyol tuh ada Segunda A, Segunda B ya. Ya, Segunda Division, Segunda A, A, Segunda B. B. Ya. Terus nanti Segunda A grup A gitulah. Ya, Pokoknya banyak lah. Banyak. Ya jadi seperti itulah kejatuhan La Coruña gitu ya. Awal apa ya? Awal dari The Fall. the fall of Deportivo La Coruña. Ini kita masuk ke seperti biasa ya. Tetaplah kita ada signatur dari Sutoda adalah Signatur. opini dan Da- konklusi da- dari da- semua tadi betul dari pembahasan Pembahasan kita tadi tuh. kali ini. Kenapa sih gitu ya? Iya, Apa kenapa yang sih? menyebabkan Apa yang Deportivo Deportivo ini bisa jatuh sebegitunya gitu. gitu? Kalau dari lu gimana, Dari gua, Bung Arya? Ya, kalau gua sih kayaknya dari decision making sih dari klub ya. ya. Oh, poor leadership. Poor leadership, poor decision making gitu. Oke. Kayak dia harusnya jangan ngejual, malah ngejual kayak Roy Makai dilepas. Siapa dilepas? Lukue Lukua dilepas. dilepas. Maksudnya kan itu kan harusnya jadi jantung yang sampai dia belum tergantikan, Nggak jangan boleh diganti. diganti. diganti Ya, gitu. sampai ada gantinya. Sampai ada gantinya baru gitu. Ya, loh. betul. Nah ini kayak maksudnya dijual. Mungkin ada kebutuhan ekonomi ya. Balik lagi kan, Ya. mungkin brandnya La La Coruña Coruña. tidak sebesar tim-tim besar lain ya kayak Valencia, Real Madrid, apalagi ya Real Madrid dan Barcelona ya. Ya. Apalagi waktu itu belum ada media sosial ya. Belum ada mungkin media sosial. Belum se-booming sekarang ya. Betul, investment juga masih terbatas mungkin nggak kayak Ya. sekarang gitu. Betul. Itulah mungkin yang jadi apa namanya masalah gitu. Ya. Setuju sih. Itu apa namanya? Spot on lah opininya dari Bung Arya. Tapi kalau gua ya, lebih ke nambahin. Kalau dari gua opininya adalah yang membuat Deportivo La Coruña itu jatuh ya. Mm-mm. Itu yang bisa dinamakan sebagai sindrom klub kecil, penyakitnya klub kecil. Sih kayak Seller Leicester club. ya. Ya. Jadi seller club gitu. Karena tapi ya inline sama opininya Bung Arya. Betul, Kenapa betul, jadi seller club? Karena Ya kebutuhan ekonomi mungkin ya. satu, kebutuhan ekonomi. Kedua, daya tarik dari klubnya sendiri itu nggak cukup buat pemain. Jadi Iya, pemainnya tuh masih melihat ke atas. Ketika Betul. ada tawaran, bisa-bisa pemain tersebut, jadi gini, bisa jadi dari sekian banyak pemain yang dijual oleh La Coruña, nggak semuanya La Coruña mau jual. Tapi ada tekanan dari pemain dan agennya. Itu I gua see. Ya. bisa dapet tantangan lebih nih, gua bisa step up gitu. Betul, Karir betul. gua di Gaji pasti naik. gaji pasti naik, secara kompetisi pasti bagus. gitu ya, kayak gitu. Jadi ya bisa dibilang itu adalah sindromnya klub kecil gitu. Daripada Jadi seller, dilepas free agent kan, free transfer, iya, mendingan jual aja gitu. dapat Harga masih bagus. dapat Masih uang dapet lah. duit, uang. gitu. Cuman penggantiannya inilah. Nah, ya itu betul. Ya karena waktu itu beberapa musim lah setelah dia juara itu tadi yang kata Bung Arya, manajemennya tuh transfer polisinya diganti tuh kebijakan transfernya. Ya, Jadi yang asalnya coba mendatangkan pemain yang punya nama, yang punya prestasi, akhirnya dia ngeganti jadi transfer pemain muda. ya. Oh, belaga kayak Ajax. Iya mungkin. Nah, yang ya. jadi masalah nggak semua tim bisa kayak Ajax. Nah itu Kan Ajax juga bisa dibilang sebagai seller club ya. Betul. Dortmund gitu kan, mereka Dortmund. juga seller club gitu. Tapi untuk dua tim ini, Ajax dan Dortmund, mereka punya tadi decision making dan leadership yang bisa memastikan, oke, gua jual Sancho tapi gua beli Bellingham. Iya. Gitu kan, iya, kayak iya, gitu, iya, gitu iya, kan. Iya, iya, nggak iya. nggak tahu penggantinya itu siapa Iya, gitu. walaupun nggak harus apple to apple penggantinya ya, Sancho sayap, Bellingham tengah, tapi at least ada aja terus pemain muda yang berbakat ya kan buat Betul. Mereka punya scout ya, mungkin. Ya manajemen lagi kan, balik lagi ujung-ujung manajemen. betul. Jaringan network pemandu bakat yang oke gitu, Betul. tapi juga berarti kulturnya jelas, identitas sepak bolanya Betul. jelas gitu. Nah itu memang jadi gue bilang di awal bahwa opininya Bung Arya ada benarnya, spot on banget sebenarnya mengenai poor leadership, poor decision making gitu. Tapi juga ditambah kalau gue Betul. boleh nambahin tadi ya ini mah sindromnya klub mediocre. Mediocre. Ya mungkin tidak tegas juga sih, mungkin kalau kata gua. Kalau misalnya sampai terjadi seperti itu nggak tegas dong. Kalau nggak tegas dalam hal apa Ya maksudnya? antar ke bawahnya gitu, ke pemain, ke agen, ke yang lain kurang tegas dong. Berarti kan karena ketika ini gue ditawarin ini Tapi kan ya itu tadi maksudnya kalau desakan ya. kalau pemainnya tiba-tiba kontrak, kita nggak tahu ya waktu itu Nah, Makai kayak gitu, Lukue
kontraknya berapa tahun lagi sisanya. Iya juga Ketika dia ya. dilepas. Kan nih pemain punya ibaratnya punya power di situ gitu. Iya. Ketika dia kontraknya udah dikit, terus ada yang nawar, Ya udah jual aja dah. iya mau nggak mau dia ngasih tekanan dong ke klub. Nih Jual jual gua mau dibeli nih atau enggak naikin gaji gua berapa Iya. gitu kan. Nah Iya. mungkin di situ ya itu tadi. Lu gue nggak sanggup dah. Lu Ya, pergi aja. Korunyanya nggak sanggup lah, gua udah mending lu pergi, gua dapat duit, udah ntar gua cari yang lain gitu kan. Nah, yang jadi Nyari masalahnya nyari lainnya tuh nggak becus. Nah, jadi kalau lebih spesifik dari gua sih gini, Deportivo itu selain tadi ya Sindrom. sindrom dan mereka tidak punya blueprint rekrutmen yang jelas. Betul. Asal pemain muda aja, tapi Betul. belum tentu cocok sama Skema permainan. skema permainan pelatih, identitasnya Deportivo sendiri gitu. Nggak kayak Ajax sama Dortmund. Betul, yang udah punya DNA yang kuat. Iya gitu, kayak Ajax kehilangan Ryan Gravenberch ke Munchen ya Heeh. di awal musim. Langsung ada gantinya Kenneth Taylor. Nah, Debut timnas Belanda kemarin. Jadi ya itu yang membedakan gitu, Betul, yang betul, membedakan betul. apa? Karena pada akhirnya uang hanyalah uang gitu. Pun ya. Tadi Bung Elmi mention soal pemain ketika kontraknya tinggal sedikit bisa nge-push klub Betul. untuk ya udahlah daripada kehilangan lu free transfer Gua jual aja. gua lah. jual aja berapa aja. Tapi bisa juga mungkin kasusnya ya let's say ya ini kita nggak tahu pasti Roy Mackay kan di La Liga ada release clause. Bisa aja Munchen Tebus. ngebayar release Bisa, clause kan sebenarnya mah benar, gitu. benar. Tinggal dari duit itu dialokasikannya. mau dialokasikan kemana Iya. gitu dan Iya. dialokasikan dengan baik nggak gitu. Jadi Nah, berarti ini mah manajemen investasinya jelek ya. iya maksudnya ya tim semenjana lah gitu ya. Maksudnya mungkin ya pemainnya bagus, pelatihnya bagus, tapi mungkin jajaran direksinya kurang berpengalaman mungkin Ya. ya untuk transfer kayak gini. Nggak punya keahlian khusus di bidang tersebut Ya, gitu ya. Gitu Ya. banget itu banget. Jadinya nggak muter gitu. Ya. Betul. Jadi on that note pesan moral Pesan moral dari edisi kita kali ini. dari Apa edisi tuh? kita Apa kali tuh? ini. Apa tuh? Lu apa tuh? Jadi pesan moralnya adalah syukurilah apa yang kalian punya. Terus ngapain disyukuri segunda B? Sebelum Enggak waktu itu. waktu itu. iya, gitu kan. Syukurilah apa yang kalian punya, jaga baik-baik. gitu. Karena baru kerasa ketika kehilangan. Nah, Ais. nah itu Meninggalkanmu. panjang. Kalau dari gua ya jangan tergiur dikit-dikit jual jual barang, jual ini, jual itu karena belum tentu juga hasil dari situ teh kepake dengan baik, dialokasikan dengan Seperti baik. apa yang sudah kita punya. Iya, Iya. tadi inline lah sama Iya. betul. pesan moralnya Bung Elmi. Jangan, aduh pengen ini jual apa ya gitu, Nah, jangan. jangan. Mending nabung, mending Nah, berusaha. betul. Oh lo jadi kayak penasihat finansial. Jos. Ya paling gitulah ya Gitu dari aja, kita iyalah. untuk football history edisi Ini ya. kali ini ya. Super Depor ya. Super Depor tanggal 26 September buat teman-teman yang Tim ini ya bisa disebut kita kasih apa? Tim satu malam. ya malam nggak sih. satu malam banget Iya, lah, maksudnya cuman gitu lah. 20 Iya. tahun lah. ya Iya, lumayan, 20 tahun. lumayan malang melintang Malang meramaikan La melintang. Liga Betul. gitu ya. Kita lihat aja nanti ke depannya apakah ada revolusi dari Deportivo La Coruña bisa kembali lagi ke La Liga Iya. Betul. dan meramaikan lagi nih, walaupun kecil lah kemungkinannya. Betul, Sekarang dan- gapnya dengan Real Madrid Barcelona udah terlalu jauh terlalu lah. jauh lah. Maksudnya sama tim-tim yang peringkat 3, peringkat 4, peringkat 5 pun udah Ya, agak susah lah. ya. Tapi siapa yang Chelsea, tahu? Betul. Tiba-tiba kayak RB Leipzig. Ya, betul. Nggak ada yang tahu kan? Betul. Ya, dibeli sama siapa? Ada investor. Iya, tiba-tiba ternyata Elon Musk keturunan orang Akorunya, pengen beli gitu kan. Ya, berarti segitu dulu dari kita. Tapi sebelum ditutup, sekali lagi nggak lupa ngingetin untuk like video-video kita, subscribe channel YouTube kita, komen juga di sana, juga share ke teman-teman kalian yang Suka sepak bola. atau nggak suka sepak bola gitu. Dan terakhir jangan lupa nyalakan notifikasinya, tinung-ninung biar nggak ketinggalan konten-konten dari Shoot Ada Podcast. Jangan lupa juga kami udah ada di Noise dan Spotify. Download aplikasinya buat kalian yang mepet kuota. Oh, di awal ya. Di awal gitu. Akhir bulan ya kuota udah mepet beneran ya. Yoi. Itu.
Terus kalau kalian mau dengerin sambil kerja, nggak Iya. pengen apa namanya sambil buka YouTube capek gitu Iya, kan iya, ya. iya, iya. Atau lagi di WC gitu Iya. kan, lagi modal. Lagi panggilan alam atau lagi nyetir gitu. Nyetir, Iya. apalagi tuh ya kan nggak Iya. mungkin. Lagi macet-macetan kan gitu kan. Ya, jangan text and drive, jangan guys, bahaya. Mending dengerin kita aja ya. Iya. Kita juga ada di Twitter gitu kalau mau interaksi sama kita, terus kita sering juga bahkan selalu announce konten-konten terbaru kita di situ tuh. Ya, itu di @Syutoda Podcast ya, Ya. follow teman-teman. Paling gitu dari Itu kita. aja dari kami. Kalau misalnya mau ada saran, mau ada kritik, mau ada yang mau dibahas, bisa langsung di komen aja. Betul. Ya, Gua Arya out. Gua Razan out. Elmi juga out. See you semuanya. Bye. Bye.